kita ini kata-kata manis, kata-katanya orang soleh. Kenapa? Ada alhamdulillahnya. Berbentuk doa, semoga Allah mendengar, misalnya begitu, ditambahi gitu, naudzubillah. Kita berlindung dari Allah dari ini. Tidak ada nyebut orang itu, tidak ada. Malah ini terkesan sebagai apa, kalimat-kalimat religius. Tapi tanpa sadar, yang seperti inilah bentuk ghibah yang serius. Pertama, menampak, ini berarti pertama menjatuhkan orang lain. Yang kedua, memamerkan diri sendiri. Jadi menjatuhkan orang lain karena kita sebut-sebut itu mengais-ngais rezeki di pintu rumah pejabat, berarti menjatuhkan dia. Dan memberi pencitraan diri karena dengan redaksi-redaksi alhamdulillah. Makanya kiai-kiai di sekitar kita itu tidak suka obral menggunakan zikir-zikir dalam komunikasi sehari-hari. Itu. Ya, umpama suka melafalkan itu tidak secara vulgar, gak diketokno, tidak atraktif. Ndi ana kiai astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, metune iku terus. Ini tidak orang berzikir, ini orang riya. Makanya kiai-kiai kita itu tidak atraktif ketika menyebut zikir-zikir seperti itu dalam komunikasi sehari-hari. Satu itu. Ada yang lebih apa? Jadi ini tadi sepertinya alhamdulillah kita tidak dicoba jadi orang yang suka mengemis-kemis pada pejabat. Semoga Allah selalu melindungi. Ini bawa-bawa nama Allah supaya terkesan religius, saya orang religius, orang bersih. Yang kedua menjatuhkan orang sana. Berarti ini dua kesalahan sekaligus, riya dan ghibah. Ada yang lebih fatal, tiga kesalahan. Iya prakteknya, mengenai gambar no praktek. Iki nek Imam Ghazali pancen otaknya ya ganda ya. Tak wong pira dadi siji. Ketok kabeh dikuliti satu persatu. Misalnya wa inna ma qasdu wa kadzalika mayadhu man ketoke ngelem. Ada orang sampai datang cerita tentang fulan yang lain misalnya. Terus saya komentar, wah, fulan itu orang hebat dia itu. Ibadahnya tekun, soleh sekali. Sayangnya, dia tidak sabar seperti kebanyakan kita itu, ya kurang sabar. Ya, yang seperti ini tiga dosa sekaligus. Kan kita ya inilah secara komunikasi ini sampean menjatuhkan orang tapi sebelumnya sampean ngelem sih, wah hebat kok dia, oh dia itu serba bisa, sayangnya yaitu apa pelit tuh. Sukera karuan sayangnya apa pelit. Sampai cerita pelit ini dengan didahului pujian yang macam-macam itu oleh melitno dia itu lebih serius tinimbang tanpa ada pendahuluan pujian-pujian itu tadi. Pelit wong iku ora ngono ae ya pelit. Tapi ketika dimulakno wong awake dhewe itu kowe aja ngumbulno dhuwur engko nek tiba lara, semakin dipuji melangit itu nanti kejatuhannya lebih fatal, lebih sakit.
Ojo nek ngelem aja dhuwur-dhuwur. Engko nek tiba larane iku luwih serius dibanding nek ngeleme biasa-biasa. Ya bener. Paman menek wit terong. Sampai jatuh dari pohon yang rendah tidak seberapa sakit. Tapi kalau naiknya lebih tinggi, jatuhnya pasti lebih sakit. Itu filosofinya begitu. Ojo dhuwur-dhuwur memang. Itu seperti ini juga. Jadi kowe nak kepengen ngenyak uang, lem dhisik. Lagi nek sithik ngono. Wah, ganteng, pinter, sugih. Sayangi ireng. Jadi ireng yang sepele kecil itu bisa meruntuhkan apa sugih gandenge. Kowe gelem nduk karo cah ngono. Ya ora sido. Beda nek mbok critakno. Bocah ireng agak apa ah? Mboten napa-napa. Tuh. Nah, ini contohnya gini. Jadi ngelem orang, wah ibadahnya hebat, wah khusyuk orang soleh itu. Tetapi ya itu, dia itu tidak sabar, tidak sabaran. Seperti kita ini, tidak sabaran seperti kita. Saya ulang, ini 3 ya. Dia itu orang soleh, dia tekun ibadah. Sayangnya kurang sabar seperti kita. Dia orang soleh ini itu terkesan memuji, baik. Sayangnya lah ini mulai mendegradasi namanya ini. Kurang sabar. Seperti halnya kebanyakan kita kurang sabar. Nah itu 3 dosa sekaligus. Apa? 1, mau mutaban ngerasani. Jadi muni sayangi bocah iku kurang sabar. Nek krungu wong mesti gak seneng. Mutaban kita ngerasani. Saya ngerasani. Yang kedua muroian, saya pamer. Pamer apa? Bahwa kita ini orang biasa, kurang sabar. Jadi menghina diri sendiri, diketok-ketokno ini kan itu pamer. Memamerkan ketawaduan itu tidak boleh. Tawadu itu tidak boleh. Kalau tawadu sudah dipamerkan, merendah kok dipamerkan, itu kesombongan terselubung namanya. Alam takabur gumede yang ditampak-tampakkan. Itu ketawaduan yang tersembunyi. Jenenge ilmu hati ya seperti ini. Yang ketiga, muzakkiyan nafsahu. Jadi ngepek-ngepek awake dhewe. Jadi pertama dalam satu momen itu 3 kesalahan kita lakukan. Pertama, ghibah, ngerasani. Sayange medhit. Nek krungu kono gua. Yang kedua kita pamer. Pamer apa? Kesolehan kita. Yang ketiga muzakiyan nafsahu, ngepek-ngepek awak itu. Jadi 3 sekaligus. Walid ngerasane ne wong-wong elek-elek iku yo lebih ringan dibanding oleh ngerasane wong apik-apik pelakunya ya. Jadi wong ratanan ngerasani sesama wong ratanan iku bobot ribahnya ringan. Tapi nek wis wong gedhe padha wong gedhe nih, wah bobotnya tambah berat. Walidal